Subway, eat fresh. A hug. A smile for a stranger. This is a Mr. Magic Super Slap. Listen up. Halo teman Coach Dive, apa kabar? Semoga lo beserta keluarga selalu sehat dan bahagia. Kemudian, apapun yang lo cita-citakan selama ini bisa tercapai dan meraih sukses. Semoga. Amin. Siaran Coach Dive kali ini ingin menjawab pertanyaan yang datang dari Reina Iskandar. Dia bertanya begini, Coach, apa sih perbedaan penyiar jadul dengan penyiar zaman now? Mungkin maksud kamu siaran jadul sama siaran zaman now, jadi termasuk di situ penyiar-penyiarnya. Oke, sebelum gue jawab perbedaan-perbedaan di antara mereka, gimana kalau gue sampaikan dulu persamaan di antara mereka? Ada 7 poin. Poin ke-1. Pada umumnya, penyiar jadul atau penyiar zaman now itu sama-sama memutar musik dan lagu. Iya dong. Ada juga sih memang siaran radio yang nggak memutar musik dan lagu, hanya siaran kata dan pemberitaan. Tapi persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan siaran radio yang mengudarakan musik dan lagu. Oke, jadi kita kunci bahwa mereka sama-sama memutar siaran musik dan lagu. Poin kedua, sama-sama bekerja di media audio yang idealnya mengandalkan inovasi dan kreativitas yang dapat diimajinasikan. Maksudnya begini, siaran radio itu kan sound only, media suara, hanya suara, mengandalkan suara. Jadi, agar suara itu bisa menghasilkan imajinasi yang tanpa batas, maka penyiar-penyiar yang merupakan ujung tombak dari sebuah stasiun radio harus bisa melakukan inovasi dan kreativitas yang berkesinambungan. Idealnya mereka sama-sama begitu. Oke? Poin ketiga. Sama-sama jualan suara yang kemudian menjadi ciri khas dan sebagian mereka juga sanggup berbahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa gaul yang sesuai zamannya. Ya, untuk bahasa asing umumnya bahasa Inggris atau bahasa daerah masing-masing. Ya, siaran di daerah mungkin bisa menggunakan bahasa daerahnya. Nah, dengan jualan suara ini yang kemudian menjadi ciri khas lantaran dia bisa menyuarakan suaranya dengan menggunakan bahasa yang dipakai, apakah itu bahasa Inggris, bahasa daerah, atau bahasa gaul yang cocok, bukan asal bunyi atau salah pengucapannya. Nah, inilah menjadi ciri khas dari sebuah stasiun radio dalam hal bahasa. Poin keempat, sama-sama memiliki pengetahuan umum, pengetahuan musik, serta tren yang digemari masyarakat luas. Ini menjadi keniscayaan bagi sebuah stasiun radio di mana penyiar-penyiarnya haruslah memiliki pengetahuan umum yang luas. Meski hanya kulit-kulitnya, tapi mereka bisa optimalkan dari kulit-kulit itu menjadi informasi yang bisa dipahami oleh audiensnya. Begitu juga dengan pengetahuan musik. Nah, 2 poin ini, yaitu pengetahuan umum dan pengetahuan musik, rasanya wajib dimiliki oleh 2 generasi tadi, baik penyiar jadul maupun penyiar zaman now. Sedangkan untuk tren yang digemari masyarakat luas itu relatif. Bisa jadi ada, bisa jadi kurang lah. Tapi untuk 2, pengetahuan umum dan pengetahuan musik itu wajib dimiliki oleh mereka yang bekerja sebagai penyiar radio. Oke. Poin kelima, sama-sama punya jam siaran yang disesuaikan dengan kapasitas air personality-nya. Maksudnya gini, di dalam sebuah stasiun radio itu biasanya akan ada penyiar utama atau penyiar unggulan. Nah, penyiar utama atau penyiar unggulan ini biasanya ditaruh pada jam-jam utama juga.
Adapun jam utama dari siaran radio umumnya antara jam 6 pagi sampai jam 10. Kemudian jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah, penyiar utama itu akan ditaruh di jam tersebut. Inilah yang dimaksud dengan mereka sama-sama punya jam siaran yang disesuaikan dengan kapasitas air personality-nya. Poin ke-6. Sama-sama butuh pendengar atau fans. Bohong aja kalau penyiar atau siaran radio itu nggak butuh fans. Sebab mereka itu adalah aset bagi siaran radio, sekaligus juga pihak yang mendengarkan siaran mereka. Jangankan zaman now, ya, zaman old pun siaran radio itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan pendengar yang sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang kan, dengan sosmed itu siapapun, entah berantah pun bisa punya fans. Pokoknya berani bikin konten, bisa jadi punya fans, gitu ya. Kalau dulu nggak semudah itu. Oke. Kemudian yang ketujuh atau poin terakhir, sama-sama butuh side job seperti nge-MC atau jadi voice talent atau pengisi suara iklan. Kenapa kok mesti nge-MC atau cari job lagi seperti pengisi suara iklan? Apakah kekurangan gaji? Ya bisa jadi. Atau juga mungkin ingin mengembangkan eksistensinya agar lebih dikenal masyarakat luas, di samping punya income yang lebih banyak dari sebelumnya. Baik penyiar jadul maupun penyiar zaman now, niscaya membutuhkan side job seperti itu. Masalahnya, mereka sanggup atau enggak, laku atau enggak, itu tergantung dari masing-masing air personality atau kemampuannya dalam mengolah suara, tampilannya, serta bagaimana pula pergaulannya. Banyak hal-hal yang harus disertakan untuk bisa sampai menjadi penyiar yang sanggup jadi MC, juga sanggup jadi pengisi suara iklan. Oke, itu kira-kira 7 kesamaan antara penyiar jadul dengan penyiar zaman now. Sekarang, apa perbedaan di antara mereka? Gue mencatat setidaknya ada 3 perbedaan yang sangat mendasar. Mudah-mudahan apa yang gue jelaskan ini bisa memotivasi buat penyiar jadul maupun penyiar zaman now untuk diambil nilai positifnya. Jangan tersinggung. Oke? Ini adalah opini yang gue rasa membangun sebenarnya. Baik, pertama, perbedaan mereka adalah kualitas suara penyiar jadul lebih terlatih dan berkarakter dibandingkan dengan penyiar zaman now. Entahlah, apakah lo akan mengakui perihal ini atau bahkan menolaknya. Ya, kalau ditolak ya gue juga nggak bisa bilang apa-apa. Tapi ini adalah dari hasil penelitian gue selama ini, bahwa penyiar jadul itu kualitas suaranya lebih terlatih dan lebih berkarakter. Sebab untuk lo ketahui, siaran radio zaman old, jadul, itu manajemennya akan mencari calon penyiar dengan suara yang berkarakter, suara yang berbeda dari kebanyakan penyiar-penyiar yang sudah ada. Bukan juga karena suaranya yang bariton, enggak. Bisa jadi juga suaranya tipis, tapi dia punya ciri khas. Suaranya unik dan bisa dijual. Beda dengan siaran zaman now. Penyiar itu bisa bahasa asing, bahasa Inggrisnya bagus, wocas-cis-cus, kemudian bisa ngocol, bisa ngelucu, walaupun karakter suaranya biasa-biasa saja, nggak menarik, nggak punya
ciri khas atau pakem yang mencirikan sebuah suara yang terlatih, ya nggak masalah. Yang penting 3 syarat tadi, bisa bahasa asing, gaul, bisa ngelucu, ngocol, siaran udah. Begitu kan ya? Oke, akui aja, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Nah, inilah yang membedakan di antara mereka. Sehingga penyiar-penyiar jadul eksistensinya itu lebih panjang dibandingkan dengan penyiar zaman now. Coba evaluasi, bener nggak apa yang gue sampaikan ini? Oke. Perbedaan kedua, program dan produksi penyiar jadul lebih inovatif dan kreatif dibandingkan penyiar zaman now, di mana optimalisasi peranan imajinasi benar-benar mereka karyakan, meski hanya dengan menggunakan teknologi analog yang masih terbatas. Buat lo ketahui, siaran zaman old itu teknologi nggak kayak sekarang, plug and play. Mau ribuan bahkan jutaan track juga bisa dilakukan, ya kan? Tapi kalau zaman old itu alat untuk recordingnya juga sangat terbatas tracknya. Apakah misalnya dia menggunakan tip reel 4 track atau 8 track, atau bahkan tape to tape. Jadi ditumpuk tuh tape-nya, ya, tape deck untuk playernya 3 biji, dimasukin lah tuh sound efeknya 1, musik 1 lagi itu untuk efek lainnya. Lantas suara direkam, digabungin deh. Repot bikinnya dibandingkan dengan sekarang. Tapi mereka lakukan. Lahirlah acara-acara yang memang direcording. Apakah itu produksi music chart, tanggal lagu yang diproduksi sedemikian rupa, apakah itu program dan produksi talk show atau wawancara dengan beragam artis, musisi, sosok terkenal yang berprestasi serta pejabat, diproduksi semuanya, atau program dan produksi public service announcement atau PSA, ad-libs, serta beragam iklan dan promo radio. Jadi siaran radio dulu, misalnya siaran gua sendiri nih, tapi rame kedengerannya karena ada suara penyiar laki, suara penyiar perempuan yang direkord, yang direkam dengan membacakan narasi-narasi yang sifatnya public service announcement. Sehingga kesannya mereka bersiaran tuh ramai, diproduksi. Coba bandingkan dengan siaran zaman now. Maaf, yang nggak jauh dari apa ya istilahnya mereka? Oh, muter lagu bagus 3 jam, muter lagu bagus tanpa jeda iklan. Buset. Kalau tanpa iklan berarti radio lo nggak ada pemasukan dong. Kalau lagu bagus, dari penyiar jadul sampai penyiar zaman now, gue yakin semuanya pasti berusaha untuk muterin lagu bagus. Jadi lagu bagus ini nggak perlu dipromoin lagi. Ya lo harus muterin lagu bagus dong, masa lagu jelek yang lo puter? Ya nggak? Oke. Terus, siaran zaman old atau penyiar zaman dulu itu punya sandiwara radio. Entah diproduksi oleh rumah produksi atau diproduksi oleh siaran radio itu sendiri. Sebutlah Prambors, dulu ada apa? Catatan si Boy sampai dibuat filmnya. Ya kan, banyak yang memang diproduksi. Coba sekarang, gak jauh dari tadi apa? Muter lagu bagus sama talk show, cowawaan, ketawa ke TV. Sama satu lagi apa? Minta lagu, puter lagu dari pilihan pendengar. Lah semua itu udah dilakukan oleh penyiar jadul. Lantas dengan teknologi yang semakin berkembang, kenapa kok semakin menurun produksinya? Semuanya serba live. Tapi disebutnya special program. Namanya special program, ya harus diproduksi, harus direkam terlebih dahulu, diedit sehingga benar-benar sempurna keluarnya.
Kalau lo patokannya televisi, lihat itu, sinetron. Stripping, ya tetap diproduksi dulu, nggak live. Apalagi radio, yang mengandalkan imajinasi dari suara-suara yang lo produksi, yang lo program sedemikian rupa. Itu kedua. Last but not least, perbedaan penyiar jadul sama penyiar zaman now. Penyiar jadul itu lebih dekat dengan fans atau pendengarnya, sehingga banyak di antara mereka tua atau muda yang sengaja datang ke studio demi bertemu dan bisa ngobrol langsung dengan penyiar pujaan mereka. Ini kenapa? Ya karena di saat itu, oke, katakan hiburan masih sangat langka. Cuman ada televisi TVRI yang siarannya nggak 24 jam. Jadi radio menjadi pilihan. Tapi kalau pengelolaan dari siaran radio itu juga nggak berkenan di hati pendengarnya, ya nggak bakalan juga mereka bisa sampai sedekat itu. Sebutlah, saat itu belum ada SMS atau belum ada WhatsApp. Tapi hanya melalui telepon. Ya kan? Atau datang ke studio buat surat untuk minta lagu. Akhirnya apa? Mereka begitu dekat, begitu mengidolakan penyiarnya, sampai-sampai mereka datang ke studio. Tua muda. Sekarang, oh ya nggak mungkin lagi lah begitu. Iya, oke, memang nggak mungkin lagi. Tapi kenapa dengan teknologi yang sudah semakin canggih, nggak dioptimalkan lewat inovasi dan kreativitas? Sebutlah, acaranya masih sama. Hot request. Minta tanggal lagu, minta lagu. Oke, tapi gunakan dong teknologi yang ada sekarang ini. Sekarang bisa teleponan itu multi. Nggak cuma one-to-one contact communication aja, bisa 1, 2, 3, 4, 5 penelpon berbarengan. Contoh minta lagu nih berlima ini, dibuka telepon 5 penelpon. Ya kan? Terus penelpon pertama, ini contoh ya, penelpon pertama minta lagu A, B, penelpon kedua C, penelpon ketiga 4D, dan 5E. Oh, lagunya bagus semua. Gue bingung nih mau muternya mana. Oke, A, gue tanya dulu sama lo nih. Kenapa lo minta lagu itu, A? Apa sih story lo? Ceritain lah begini begitu. B juga apa gini begitu. Sampai E. Aduh, yang mana ya? Story-nya oke semua nih. Oke, gue panggil satu penelpon lagi. Lo yang nelpon ke-6 ini, kasih tahu gue. Yang mana di antara 5 ini story-nya yang paling menarik menurut lo? Gue bilang sih yang C, karena begini, begitu. Oh, iya juga sih. Oke, kalau gitu gue penuhi permintaan C lantaran penelpon ke-6 ini. Masuk lagunya. Itu kan inovasi, bos. Kreativitas. Dan mengundang banyak audiens untuk terlibat di situ. Nggak cuma ya bacain lagu buat lo ya ini. Oke, buat sih. Zaman dulu juga udah begitu, bos. Oke. Kira-kira begitulah perbedaan dan tadi persamaan antara penyiar jadul dengan penyiar zaman now. Tapi sayangnya penyiar zaman now seolah mati suri inovasi dan kreativitasnya dibandingkan dengan penyiar zaman old. Mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan, bisa jadi motivasi buat kita semua. Jadi jangan tersinggung dan bisa jadi manfaat justru sebaliknya. Oke? Gue Coach Diwe, sampai ketemu lagi.